Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Hikmah dengan NIM 20323111004. Saya sekarang akan menjelaskan mengenai pencegahan primer, sekunder, tersier pada overdosis dan keracunan obat. Baik, sebelum kita ke penanganan, saya akan membahas dulu apa itu overdosis dan keracunan obat. Yang pertama, saya akan membahas tentang overdosis. Overdosis atau kelebihan dosis terjadi akibat tubuh mengalami keracunan akibat obat. Overdosis juga sering terjadi bila menggunakan narkoba dalam jumlah banyak dengan rentang waktu yang lama. Overdosis atau kelebihan dosis terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, mengonsumsi obat lebih dari satu jenis. Narkoba mengonsumsi putway, hamper bersamaan dengan alkohol dan obat tidur seperti Valium, Megadon, dan lain-lain. Dan yang kedua, mengonsumsi obat lebih dari ambang batas kemampuan. Misal jika sering memakai narkoba walau hanya seminggu, tetapi apabila memakai lagi dengan takaran yang sama seperti biasanya, kemungkinan besar terjadi overdosis. Nah, dan yang ketiga, kualitas barang yang dikonsumsi yang berbeda. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan gejala overdosis. Yang pertama itu tidak merespon pada sentuhan atau suara. Yang kedua, wajah pucat atau membiru. Dan yang ketiga, tubuh dingin dan kulit lembab. Dan yang keempat, tidak bernapas selama 3-5 menit. Dan yang kelima, bernapas tetapi sangat lambat, kira-kira 2-4 kali dalam 1 menit. Dan yang keenam, keluar busa pada mulut. Dan yang ketujuh, sakit atau seperti ada tekanan yang sangat kuat di dada. Dan yang kedelapan, menggigil. Dan yang kesembilan, keringat dingin mengalir deras, keringat jagung. Yang ke-10, pingsan. Dan yang terakhir, kejang-kejang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keracunan obat. Intoxikasi atau keracunan adalah masuknya zat atau senyawa kimia dalam tubuh manusia yang menimbulkan efek merugikan pada yang menggunakannya. Keracunan obat biasanya kondisi yang disebabkan oleh kesalahan dalam penggunaan obat, baik dosis yang berlebihan maupun kesalahan dalam mengombinasikan obat. Gejala dan cara mengatasi keracunan obat dapat berbeda tergantung pada jenis obat yang dikonsumsi. Baik, selanjutnya ada gejala keracunan obat. Gejala keracunan obat bisa berbeda-beda tergantung pada jenis dan dosis obat yang dikonsumsi, serta kondisi kesehatan orang tersebut ketika mengonsumsi obat. Gejala keracunan obat juga sering kali berupa efek samping obat tersebut, namun dengan tingkat keparahan yang lebih tinggi. Beberapa gejala umum yang dapat muncul pada seseorang yang mengalami keracunan obat adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada gangguan pencernaan seperti mual, muntah, atau muntah darah, sakit perut, diare, dan pendarahan pada saluran cerna. Selanjutnya ada nyeri dada, dan ada detak jantung lebih cepat, dada berdebar, ada sulit bernapas atau sesak. Selanjutnya ada pusing atau sakit kepala, dan yang terakhir ada kejang. Selanjutnya ada kejang dan penurunan kesadaran bahkan hingga koma, kulit atau bibir kebiruan, hilang keseimbangan, kebingungan atau gelisah, dan halusinasi. Seperti dikatakan sebelumnya, gejala keracunan obat dapat berbeda. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu pencegahan primer, sekunder, tersier. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pencegahan primer itu apa. Nah, jadi upaya yang ditunjukkan kepada orang sehat dan kelompok risiko tinggi, yakni yang belum menderita tetapi berpotensi untuk mengalami multitrauma. Tujuan dari pencegahan primer yaitu untuk mencegah timbulnya multitrauma pada individu yang beresiko mengalami multitrauma atau pada populasi umum.
Sasaran pencegahan primer yaitu orang-orang yang belum sakit dan klien beresiko terhadap kejadian multitrauma. Pencegahan primer adalah intervensi biologis, sosial, atau psikologis yang bertujuan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan atau menurunkan insiden penyakit di masyarakat dengan mengubah faktor-faktor penyebab sebelum membahayakan seperti penyuluhan kesehatan, pengubahan lingkungan, dukungan sistem sosial. Yang kedua ada pencegahan sekunder. Tujuan dari pencegahan sekunder kegawat daruratan yaitu pendeteksian dini multitrauma serta penanganan segera sehingga komplikasi dapat dicegah. Sasaran pencegahan sekunder yaitu pasien multitrauma yang baru terdiagnosa dan kelompok penduduk resiko tinggi. Pencegahan sekunder termaksud menurunkan prevalensi gangguan. Aktivitas pencegahan sekunder meliputi penemuan kasus dini, screening dan pengobatan efektif yang cepat. Intervensi krisis adalah suatu modalitas terapi pencegahan sekunder yang penting. Baik, dan yang terakhir ada pencegahan tersier. Pencegahan tersier adalah upaya meningkatkan angka kesembuhan, angka bertahan hidup, dan kualitas hidup dalam mengatasi penyakit. Aktivitas pencegahan tersier mencoba untuk mengurangi beratnya gangguan dan disabilitas yang berkaitan. Rehabilitasi adalah proses yang memungkinkan individu untuk kembali ke tingkat fungsi setinggi mungkin. Baik, sekarang saya akan menjelaskan upaya-upaya pencegahan primer, sekunder, tersier pada overdosis. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pencegahan primer terlebih dahulu. Upaya untuk melakukan pencegahan primer meliputi penyuluhan kesehatan kepada masyarakat luas melalui lembaga swadaya masyarakat dan lembaga sosial lainnya tentang cara penggunaan obat, pengkonsumsian obat, dan untuk selalu mengontrol tanggal kadaluarsa sebelum mengkonsumsi obat. Untuk penggunaan obat, sebaiknya selalu gunakan obat yang telah memiliki nomor pendaftaran dari Badan POM. Kemudian baca aturan pakai pada label atau etiket setiap akan menggunakan. Bila belum paham, tanyakan pada apoteker atau petugas apotek terdekat. Baik, yang pertama menghubungi ambulans, yang kedua cek denyut nadi, pola napas, dan saluran pernapasan, yang ketiga menyarankan penderita muntah, yang keempat gunakan APD lalu bersihkan jalan napas, tenggorokan, dan mulut orang tersebut dari muntah. Yang kelima, sebelum ambulan datang, baringkan tubuh penderita menghadap ke kiri dan beri posisi nyaman. Yang ketujuh, berikan penderita apapun yang dapat menetralisir racun seperti cuka, susu, dan jus lemon. Yang kedelapan, jika penderita tidak sadarkan diri, jangan berikan sesuatu atau memasukkan apapun ke dalam mulutnya. Baik, dan yang ketiga ada pencegahan tersier. Dilakukan dengan rehabilitasi. Upaya kesehatan yang dilakukan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan non-medis, psikologis, sosial, dan spiritual. Lama rawat di unit rehabilitasi untuk setiap rumah sakit tidak sama karena tergantung pada jumlah dan kemampuan sumber daya.